Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 26 Januari 2024. Sorry. 2025 ya, jam 10.30. Hari ini saya akan bahas mengenai alternatif investasi untuk karyawan ya, karyawan. Jadi saya coba beberapa list. Kita sebagai seorang karyawan itu sebaiknya seperti apa sih untuk mempersiapkan masa pensiun? Ada beberapa alternatif yang mungkin bisa kita ambil. Salah satunya saya coba udah praktek ya beberapa ya kecil-kecil, tapi saya coba akan sharing di sini. Yang pertama mungkin banyak yang menginginkan investasi kontrakan ya atau kos-kosan. Ya ini bagus untuk daerah-daerah yang memang bagus returnnya untuk kos-kosan. Tapi tentu saja modalnya juga butuh modal yang besar. Dan kalaupun kita harus bekerja sama dengan bank misalnya begitu, harus ada cicilan, harus ada maintain dari kos-kosan atau kontrakan. Terus kalau selain kos-kosan ada juga investasi ruko. Ruko bagus, tapi itu tadi modalnya juga besar. Kemudian join bisnis. Join bisnis ini juga bagus, tapi cari orang yang memang benar-benar bisa kita percaya untuk di bisnis, kita bisa ajak kerjasama, itu tidak mudah. Kita harus memiliki keahlian terkait dengan bisnisnya. Saya kategorikan join bisnis itu buka bisnis, tapi bareng dengan orang lain. Kan namanya investasi, salah satu investasi itu. Kemudian join investasi ini patungan. Patungan ini banyak platformnya sebenarnya. Kayak Bizer ya, Bizer.id. Ini patungan. Kalau dulu ada Bizer, kemudian ada satu lagi apa tuh yang dari Mardikuit. Nah, di Bizer ini juga menarik karena bisnisnya juga real. Tapi ya itu tadi, mencari yang memang benar-benar tepat itu yang tidak mudah. Ya saya dikit-dikit pernah nih ngalamin join di Bizer. Kalau lihat returnnya, pengalaman saya itu agak kurang menarik. Jadi saya pernah ini 6.200.000 ya. Terus kalau lihat bagi hasilnya ya beberapa ya. Ada bagi hasil Alfamart, Bam Kargo, dan yang lain-lain tuh. Ini secara prosentase setahun nggak terlalu menarik. Mungkin 3-4%. 3-4% itu tidak liquid. Kalau saya mau narik uang yang 5 juta, mau jual saham saya yang ada di sini, itu nggak gampang. Jadi kalau ngelihat portofolio, nih Alfamart 6 juta, untungnya 1.300.000. Kemudian ada apa nih, kopi nih tinggal jadi 4.000 nih nilai investasinya, keuntungannya nol, jadi belum pernah bagi hasil. Nah, ini kalau yang ini bagus nih, Lama Coffee Holding ini keuntungannya udah balik modal nih. Saya kurang tahu nih dulu waktu itu beli berapa ya. Alfamidi, kemudian Alfamart, ya, kemudian Bam Kargo dan seterusnya, banyak. Tapi ya itu tadi, kurang liquid. Kalau kita evaluasi nih ya, kalau dilihat di Bizer itu investasi total 6.900.000 nih. Ya, ini salah rumusnya ya. Ini total 6.900.000. Kemudian hasil yang sudah saya ambil tarik dana itu ada 1 juta. Jadi imbal hasilnya 15% dari total. Cuma saya mulai dari 2020 nih. Nah, ini kalau ngelihat imbal hasilnya 1 tahun 3,45%. Jadi dengan likuiditas yang seperti itu menurut saya kita perlu berpikir ulang. Ya, di Alfamart saya Bali itu 5%-an, Bam Kargo bisa 11% per tahun dan seterusnya. Tapi ya itu kurang liquid. Jadi ini adalah join investasi. Terus saham. Saham alternatif paling logis buat saya atau alternatif paling simple buat saya untuk menggulung secara pelan-pelan. Ya, menggulung secara pelan-pelan. Kenapa? Karena pecahannya di sini kecil-kecil. Jadi 500.000, 300.000, sejuta, 2 juta, 3 juta setiap bulan itu bisa diterima.
Tapi kalau kayak kos-kosan, kontrakan ini langsung harus besar. Nah, imbal hasilnya di saham juga lumayan menarik. Karena ada bagi dividen itu tadi, sehingga ini adalah bisnis yang menurut saya cukup logis. Terus keenam, ini saya belum nyoba ya, Bitcoin. Jadi khusus untuk Bitcoin, yang tertarik hanya di Bitcoinnya saja karena itu jumlahnya terbatas dan bisa jadi aset. Kita bisa bawa kemana saja. Karena asalkan kita tahu akunnya dan kita bisa terhubung dengan internet. Nah, pembayaran juga bisa langsung di semua negara, yang penting terhubung dengan internet. Harganya juga naik tinggi nih. Posisi ini saya nggak tertarik. Banyak saham yang juga seperti ini ya. Banyak saham yang juga seperti ini tapi tidak masuk ke list saya. Nah, oke. Lalu kenapa saham? Hitung-hitungannya sebenarnya sederhana. Saham itu ada bisnisnya. Bisnisnya itu bekerja. Kemudian dari bisnis itu ada kemungkinan bagi hasil. Salah satu contohnya adalah seperti Pak Sandiaga Uno. Ini saya coba di Saratoga Investama Sedaya, SRT. Kita lihat misalnya dividennya nih. 2023 22, 2022 75, 2021 60. Kenapa saya ngomong dividen? Karena dividen itu adalah uang murni yang disetor dari hasil usaha untuk masuk ke rekening kita. Nah, dari dividen ini, contoh saja Pak Sandiaga Uno nih. Ya, Pak Sandiaga Uno, Pak Erwin Suryajaya. Pak Sandiaga Uno punya jumlah saham itu 2,9 miliar. Kalau tahun lalu 2023 22 rupiah per lembar, maka ini bisa langsung dikaliin ya. 2,9 ya. Kali 22. Artinya dalam satu tahun dari satu perusahaan ini, Pak Sandiaga ini mendapatkan 64 miliar dividen. 64 miliar dividen setahun. Dibagi aja 2. Artinya satu bulan itu kira-kira 5,3 miliar. Itu tahun 2023 yang posisi lembar posisi perusahaannya mungkin performanya lagi kurang bagus. Pas tahun 2022 kita cek ya, kali 75 sama dengan 218 miliar satu tahun. 218 miliar bagi 12. Artinya potensinya bisa 18 miliar. 2022 itu berarti keuangan tahun buku 2022, berarti dibaginya adalah 2023 nih, bulan Juni. 14 Juni 2023 itu final. Nah, bagi perusahaan yang setiap tahun sudah bagi seperti ini dan pemiliknya ada seperti ini, kan mereka pemegang saham mayoritas, apalagi Pak Edwin Suryajaya ya yang 4,8 miliar. Pak Uno aja yang cuma 2,9 atau cuma 21%, hasilnya aja segitu. Tadi berapa tadi? 218 miliar. Kalau ini bisa jadi hampir 370, 380, mungkin 300 sekian miliar setahun. Nah, kalau mereka ngambil dari gaji, rugi Pak. Kalau ngambil dari gaji rugi. Kenapa? Karena pajak gaji itu progresif naik ke atas. Di atas 500 juta kan 35% pajaknya. Artinya kalau ngambilnya dari saham, kalaupun tidak di reinvesting, misalnya dari 200 miliar tadi atau 18 miliar per bulan ya, ketika tidak di reinvesting, ya dapat pajaknya 10% aja. Artinya 218 berarti sekitar 20 miliar ya, dia berarti dapat 190 sekian, 20 miliarnya jadi pajak ya, daripada sebagai pemegang kayak Pak Edwin kayak gini, misalnya ngambil gaji dari sini itu gede tapi bagi hasilnya atau sahamnya kecil, itu nanti dapat potongan pajak yang besar juga. Nah, untuk orang-orang yang sudah secara level capital besar seperti ini, tidak mungkin trading, posisinya trading kayak trading harian. Jadi kayak Pak Lo Keng Hong kayak gitu-gitu. Ya mungkin mungkin bisa sih, tapi saya nggak tahu ya. Tapi logika saya mengatakan kalau sudah yang besar-besar ini eh, mungkin tidak akan mungkin tradingnya modelnya trading harian kayak kita. Artinya sekali pegang ya dia mengharapkannya apa? Mengharapkan hasil. Karena kalau kayak kita maunya ya pas waktu kita pegang mengharapkan hasil. Hasil itu dari mana? Hasil itu dari dividen. Dari dividen itu supaya kita bisa buat seolah-olah buat makan
gitu loh, buat makan. Memiliki perusahaan nggak penting, yang penting adalah perusahaan yang menghasilkan hasilnya itu disetorkan ke kita. Tapi kalau kita beli perusahaan, kemudian perusahaan nggak setor, artinya kan kita hanya memiliki saja. Memiliki itu hanya status. Oh nggak, nunggu naik nanti. Ya, naik kan berarti dijual lagi perusahaannya. Jadi seolah-olah kita tidak memiliki sebenarnya. Trading perusahaan. Jadi, nah, logika besar ini, maksudnya dalam kerangka besar ini, yang seharusnya ketika dibawa ke small, ke yang hal kecil kayak kita nih di retail-retail itu harusnya bisa dilakukan. Maka saham-saham yang harus kita pilih ya yang kayak orang-orang ini pilih. Sederhananya, kalau ada Pak Edwin Suryadi jadi komisaris di situ dan perusahaannya bagi dividen rutin, berarti kemungkinan besar besok, tahun depannya lagi akan bagi dividen yang sama. Ada Pak Sandiaga Uno di situ, ya juga gitu akan bagi dividen yang sama. Beliau-beliau ini ada di mana saja? Ya dicari perusahaannya. Ada ada Pak Edwin. Kemudian apa lagi itu? Macam-macam tuh. MPMX ada, SRTG ada, TBIG, TBIG kayaknya ya. Ya nanti teman-teman coba cari di pasar saham kalau bicaranya begini nih ya. Nggak bisa sih. Di IHSG ada transaksi harian, volume transaksi harian. Di sini ada volume transaksi harian. Semua yang ditransaksikan di sini adalah uang. Makin banyak uang yang beredar di sini, kemungkinan makin besar juga atau makin naik juga harga saham. Makin banyak uang yang beredar, makin mahal juga kemungkinannya ada harga saham yang ada di situ. Lah, bagaimana uang itu bertambah di pasar atau di market? Caranya macam-macam. Uang bertambah di market bisa dari dividen. Bisa dari dividen. Dividen yang masuk kan masuk ke rekening kita. Setelah masuk ke rekening kita, diapain ini dividen? Artinya, buyer-buyer atau market atau kita sebagai retail atau orang-orang yang memiliki saldo di rekening kita, rekening saham, dipaksa dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk melakukan pembelian supaya itu tidak jadi saldo yang nganggur. Ketika dipaksa untuk melakukan pembelian, maka lambat laun harga saham pun juga pasti akan naik. Contoh misalnya yang sudah saya bahas sebelumnya, PBIT. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, ini kita pakai weekend. Di tahun 2018 harga PBIT itu 225. Dividennya pada waktu itu 43 per 225 atau 43 per 268. 16%. Dividennya 16%. Kemudian 50 per 265. 50 per 262. 19%. Lalu 59 per 215. 59 per 215. 27%. Nah, benarkah? Coba nanti kita cari ya, cek PBIT. Betul begitukah? Coba kita cek ya. Apakah ada stock split? Oh, ini ada stock split. Ya, ngikutin ini berarti. Embel hasilnya ngikutin investing.com ya. 43. Ini 4%, 4%, 6%, 5, 6, 6, 8 gitu. Tapi coba teman-teman amati amount-nya. Kalau diamati amount-nya itu lama-lama makin naik. Ini berarti menandakan bisnisnya juga makin naik atau dividen per share rasionya itu juga makin naik. Tapi kalau DPS-nya makin naik ini kurang bagus. Yang bagus adalah bisnisnya makin naik. Ketika bisnisnya makin naik, amount-nya makin naik, pas waktu kita dulu beli di harga ini, di harga sini 200-an, tentu amount dividennya juga makin besar. Nah, ini yang memaksa harganya juga pasti orang bakalan tertarik dan akan kembali ke harga wajar. Harga wajarnya bagaimana? Ya balik lagi kalau saya simple, sesuai aja dengan investasi yang biasanya. Kalau kita investasi berharap bagi hasilnya adalah 10%, kalau kemungkinan dividennya dia itu posisinya adalah
10% dari harga, ya sudah. Berarti itu murah. Artinya dalam 10 tahun kita akan balik modal hanya dari dividen saja. Misalnya ini 68, 68 ya 49, 68. 68 ini kalau tahun lalu ya 2023 bagi dividennya berapa nih? 160 berarti 40 ya. 40 per 106 40 per 49. 81%. Nah, ini 68 kali 0,81. 55. 55 kalau harga sekarang 500 berarti sekitar 10%. Ya ini murah. Ketika murah, ya akan tahan aja di situ. Lalu ini harganya nggak kemana-mana, bang. Harganya di sini-sini aja, nggak menarik. Capital gain-nya juga nggak menarik. Rata-rata memang seperti itu. Kalau teman-teman amati, perusahaan-perusahaan yang bagi dividen rutin, biasanya harganya itu di situ-situ aja. PCM, nih posisinya. Harganya biasanya di situ-situ aja. PCC, tuh malah turun. Harganya makin murah. Nih 24 per 720. 62 plus 24 ya. Kita cek yang 23 aja. 21 plus 62 ya. 21 plus 62 dibagi harga sekarang 745,74 11%. Harganya di situ-situ aja. Kenapa di situ-situ aja? Ya logika saya ya. Kalau Bandar mau main di saham-saham yang seperti ini rugi. Ruginya kenapa? Karena nanti ketika dinaikin, pas waktu dinaikin itu posisinya ada di pucuk, ada di ujung. Taruhlah dinaikin misalnya ke angka 1300 misalnya, 1400. 1400 kalau tadi 83 dibagi 1400. Kan masih 5,9%. 5,9% ini kan hampir sama kayak Telkom nih. TLKM kan dividen dia kan sekitar segitu ya. Ya 178 per 3000. Sekarang harganya berapa Telkom? Ya 178 lah per 3000 yang tadi page. 178 per 3000. 5,9%. Jadi ketika dinaikin di sini ada yang beli di pucuk, ada yang beli nih di 1400, kemudian dibanting dari sini ada yang beli nih dibanting ke sini misalnya gitu ya. Pas waktu dibanting kan floating loss, retail itu floating loss. Ya, biasa, kebiasaan kalau nah, misalnya dibanting nih 1000 rupiah. Pas waktu dievaluasi di ujung sini ternyata masih dapat dividen 5%, ya retail nggak akan cut loss. Ketika retail nggak akan cut loss, terus Bandar dapat barang dari mana? Kan nggak bisa. Nah, makanya yang digoreng-goreng ya biasanya itu yang nggak bagi dividen rutin, yang fundamentalnya ancur-ancuran. Apa misalnya yang digoreng-goreng misalnya stream, kita cari di stream misalnya ya. Nih misalnya PTRO atau apa nih, WiFi. Ya, coba ini lihat ini WiFi. Ada nggak WiFi? Oke, nih WiFi ya. WiFi, kita cek WiFi. Payout ratio 1%. Dividen yield-nya 0,11%. Dividen yield-nya 0,11%. Siapa yang mau kalau nyangkut di harga sini terus nungguin bertahun-tahun dan setiap tahun dikasih bagi hasil atau dividen hanya 0,11%. Siapa yang mau? Taruhlah 1% aja misalnya di sini 1%. Siapa yang mau? Ya pasti cut loss. Retail cut loss. Pas waktu udah di sini kita beli nih di angka 980, ikutan kan FOMO. Oh, FOMO tuh. Wah, ini bagus nih, pasti besok digoreng lagi, naik lagi nih. Oh, bagus nih. Kemudian FOMO kita beli. Nah, belilah, taruhlah di sini beli. Jebret, beli nih di angka 900. Lalu dibanting lagi. Nggak usah jauh-jauh bantingnya. Misalnya ARB pertama lah. ARB pertama misalnya 25%. Ah, itu udah 25% tuh floating loss yang ada di akun kita. Panik dong, panik. Udah 25% floating loss, udah nyangkut di sini. Taruhlah ada uang di sini misalnya, uang satu-satunya misalnya ya, 20 juta misalnya. Udah turun tuh 25%, berarti tinggal 15 juta. Wih, udah rugi saya 15 juta. Gimana nih? Daripada 15 juta jadi 5 juta, udah saya cut loss saja. Ketika cut loss siapa yang nampung? Barangnya siapa yang nampung? Bandar atau retail-retail lain yang FOMO juga, maksudnya yang
yang ikut-ikutan berita. Tapi pas waktu nanti barang itu sudah nyampe di sini, udah balik lagi ke harga yang sebelumnya ya, harga fundamental misalnya begitu, harga balik di sini. Ya nampung ya bandar lagi. Setelah retail cut loss, naik lagi ke atas. Ya biasanya begitu. Nah, ngelihatnya dari mana? Eh, apa namanya? Retail itu nambah apa berkurang? Ada reportnya. Nah, kayak gini-gini dari Desember lalu retail berkurang, shareholder. Seolah-olah shareholder ini kan pemegang saham keseluruhan. Pemegang saham keseluruhan itu ya termasuk retail, termasuk juga bandar. Nah, cuma masalahnya ini kan yang dihitung kan setahu saya sih individu gitu, individu yang pegang akun. Artinya kalau berkurang begini 900, 670 27 berarti udah berkurang berapa nih? 1.500. Ini kan ini udah mulai berkurang, artinya udah pada jualan tuh. Jualan jebret jualan nih di mana ya tadi ya? Kalau ngelihat ini berarti November, Desember, akhir November, akhir Desember. Nah, akhir November, akhir Desember. Nah, Desember nih mungkin udah orang-orang udah pada buang nih, udah buang barang. Dikit, dikit, dikit udah mulai sepi tuh. Makin sepi nih. Dan orang yang ngebandarin begini-begini nggak kayak kita pak, nggak kayak kita terus hanya ngelihat di apa namanya di chat begini, enggak bos, mereka udah koneksinya udah bisa telepon ke emitennya, bisa telepon ke sekuritasnya. Di sekuritas kan ada transaksinya, ya udah canggih bos, canggih, mereka udah mantap lah. Kita kalau yang retail kayak kita ini ya bisa kemakan pasti, katanya kata kata Pak Prabowo kan begitu. Kalau orang kecil ya nggak usah main saham. Makanya kalau saya nyebutnya tidak main saham tapi investasi saham. Lah investasi gimana? Paling logis investasi itu harus ada bagi hasil. Paling logis investasi itu sudah harus ada dividen. Kenapa? Lah kita nanam investasi di UMKM, di toko, di warung, itu kan pengennya ada bagi hasil. Lah ini kok kita menanam di saham, nggak maunya bagi hasil, maunya ngejual toko lagi, ngejual toko yang bersangkutan, kan nggak enak. Kalau hanya capital gain begini kan, jual beli begini kan, hanya capital gain. Makanya di saham itu bisa jadi arena judi sebenarnya. Bisa, bisa sekali. Nah ini nggak logis, buat saya ini nggak logis. Mana bisa kita beli sesuatu harganya seperti ini. Harganya nggak logis buat saya ini. Mana ya, EPS 80. 80 kalau 85 nih ya. Wah, ini kan pasti beritanya begini. Oh, WiFi potensinya bagus. Growth dari 2023 ke 2024 sekian persen. Pasti begitu tuh ya. Dari 24 ya, dari 24 misalnya nih ya. 8 taruhlah 79. 79 dibagi 24. Growth 329%. Wow. Dari berita yang tadi langsung tuh bandar naikin spread. Retail, wih, naiknya 300%. Ini baru naik 100%. Masih ada kemungkinan lagi 100% lagi. Beggar nih, naik lagi ke sono. Ada bos. Yang analisa begitu mah ada. Ikut-ikut kita harus beli. Karena naik 300% dari tahun lalu. Tahun lalu kan di sini harganya. Kemudian ini baru naik berapa nih? Baru naik baru naik baru naik jangan dari bawah. Dari bawah. Nah, dari sini ya. Baru naik 100%. Masih bisa. Ayo kita ikut. Nanti ketinggalan. FOMO, fear out missing out. Ya, FOMO. Ikut. Padahal ketika dicek PE-nya saja, sorry, EPS-nya saja 85. Kalau menurut Benjamin Graham, ya kan, sekaliin aja 10 sampai 20 lah. 85 kali 10, 850. 85 kali 20, 1.700. Jadi 850 sampai 1.700. Itu posisinya kalau kita mau jualan, ya kan? Mau jualan. Tapi ini, WiFi ini, kan pengennya kita nggak mau jualan barang. Maksudnya gini, kita nggak mau jual itu perusahaan harusnya.
Sehingga apa yang harusnya kita hitung sebenarnya? Simpel aja. Dividennya berapa? Kenapa seperti itu? Karena kita itu nunut. Orang Jawa bilang nunut. Di sini tuh ngikut kebijakan, ngikut si si pemegang pemegang saham mayoritas. Ngikut yang 50% ini sama ngikut Bu Tinawati ini ya, pengendali. Ya kan bener kan ya, Tinawati ya. Ngikut dia. Kalau dia ini mungkin di keluarganya sini ada orang dalam yang dapat hasil dari perusahaan ini. Dapat hasilnya dari mana? Bisa dari gaji, bisa dia punya suppliernya, bisa dia punya perusahaan lain ya yang jadi afiliasi. Makanya kalau ada nih kan biasanya transaksi afiliasi ya dari perusahaan ini beli tanah itu atas nama dia sendiri kan itu transaksi afiliasi. Artinya perusahaan ini hanya jadi cash cow-nya dia saja. Lah, kita ketika ngikut seperti itu di sini ikut-ikut memiliki nih. Hasilnya apa buat kita sebagai retail? Nggak ada kecuali dividen. Nggak ada kecuali dividen. Jadi murni harusnya kita itu kalau sebagai retail yang kita evaluasi hanya dividennya saja. Kalau nggak ya gambling. Gamblingnya dari mana? Gamblingnya dari jual beli perusahaannya. Akhirnya ya capital apa namanya zero sum game. Zero sum game itu apa? Kalau dijumlah sebenarnya nol. Artinya apa? Game yang sifatnya ketika kita beli di Rp200, pas waktu kita jual di 1.000, artinya ada orang yang mengeluarkan Rp1.000 untuk satu lembar saham itu, rekeningnya dia, dari rekeningnya dia, pindah ke rekening kita. Itu namanya zero sum game. Dari orang pertama ini yang tadi beli 400 dia jual ke 1.000, kemudian orang kedua beli 1.000 dia jual ke 1.400. Orang ketiga dia beli 1.400, dia jual ke 400. Ini akhirnya 0. Dijumlah di sini ya. Ini 2.800. Ini 2.800. Yang di sini 2.800. Jadi kekayaannya cuma pindah-pindah aja. Ini zero sum game. Sama dengan 0. Cuma pindah-pindah aja. Yang awalnya ini punya kekayaan 400 jadi punya 1.000, yang ini awalnya 1.000 jadi 1.400, orang kedua, orang ketiga yang rugi nih 1.400 jadi 400. Jadi dia loss 1.000, ini loss 1.000, ini loss 1.000, ini loss ini plus 400, ini plus 600. 600, 400, dan 1.000. 0. Tuh, zero sum. Tapi kalau dividen, enggak. Enggak, bos. Kalau dividen, enggak. Kita beli di sini 400 satu lembar. Kemudian ada bagi hasil dividen misalnya Rp30 satu tahun. Terus Rp30 satu tahun. Rp30 satu tahun. Rp30 satu tahun. Nanti ujung-ujungnya, ya, ini kan berarti kan 60, 120 ya, 520. Kekayaannya bertambah. Dari mana? Dari hasil usaha. Dari hasil usaha. Bukan dari pertukaran uang. Lah kenapa harga di perusahaan itu bisa lompat-lompat begitu ya? Memang orang itu menghargai perusahaan itu beda-beda caranya. Ada orang yang bilang Pani itu sekarang murah. Kan gitu. Wah, di sini tuh Pani itu murah. Nah, kemarin kayaknya pullback. Itu nggak ada ini. Ya, ada orang yang bilang Pani itu murah di harga sekarang ini. Masih murah karena land bank-nya begini-begini. Kan gitu kan. Tapi kalau saya bilang Pani itu mahal. Sehingga saya nggak ikut di sana. Orang yang bilang murah ikut di sana. Tapi bagi saya mahal. Sehingga saya nggak ikut di sana. Artinya hak prerogatif kita. Kan gitu. Nih 38. Ya maksimal 380. Harganya 380 di atas itu sudah mahal atau 600 maksimal. Di atas 600 mahal. Loh kok bisa jadi 12.000 ya? Ya itu mah pinter-pinternya orang. Tapi prinsipnya kalau saya memutuskan ya Pani mahal. Udah tinggalin. Jika sesuatu itu nggak bisa diprediksi, udah lupain aja. Ngapain kita mikirin hal-hal seperti itu? Simple. Jadi investasi itu simple. Itu cukup ya untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.